Selamat pagi Fitri. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak, kabar saya baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Udah sarapan belum nih pagi-pagi gini? Udah Pak, Wah, apa menunya itu? Buras apa bala-bala? enggak Pak, saya makan bubur ayam. Nyabu tuh ya. Kira-kira nih lagi ada kegiatan nggak, Fit? Lagi santai nggak? Saya nggak lagi ngapa-ngapain sih Pak, lagi duduk-duduk aja. Eh, hmm, Kalau Fitri nggak keberatan, Bapak pengen ngobrol-ngobrol nih sama Fitri. Boleh Pak? Boleh ya? Iya. Gini nih, Pak Isna, perhatikan akhir-akhir ini kok sepertinya Fitri itu kurang semangat ya. Kenapa itu kalau boleh Pak Isna tahu tuh? Hmm, Gimana ya Pak? Sebenarnya tuh ada yang lagi saya pikirin sih Pak, akhir-akhir ini. Hmm, oke. Kalau begitu, kayaknya kamu perlu teman curhat deh, biar pikirannya jadi santai gitu, biar bebannya jadi berkurang gitu, Fit. Sebenarnya sih gitu Pak. Cuma ya gitu, saya bingung juga mau ngobrol sama siapa tentang masalah ini. Hmm. Sama Pak Isna juga bisa. Pak Isna mah orangnya nggak emberan deh, nggak suka ngegosip. Ya tapi itu kalau bisa dipercaya sih, kalau Fitri percaya sama Pak Isna. Kamu kan tahu Bapak bisa diajak ngobrol, santai-santai, nggak pun terkait dengan belajar, nggak apa-apa, santai aja ngobrol sama Pak Isna mah. Eh, saya tuh sebenarnya cuma pengen meluapkan perasaan yang ngeganjel di hati aja sih, Pak. Dan Hmm. saya juga pengen sih dapat solusinya gitu. Saya tuh harus gimana? Karena ya terus terang saya bingung, Pak. Jadi teh kamu ganjel hati, ada ganjelan hati gitu ya, ada pengen dapat solusinya gitu ya. Iya gitu. Kalau begitu, kalau begitu, selain biar dapat solusi dari ganjalan hati tadi itu, apalagi nih yang mau diobrolkan kita nih, yang siapa tahu nanti Fitri mau menyampaikan ke Pak Isna. Selain itu tuh sebenarnya saya ya Pak ya, Mm-mm. apa ya, pengen tahu gitu Pak, apakah saya itu baperan atau gimana gitu ya Pak ya? Waduh, baper tuh apa itu ya? Bapak kurang gaul nih. Maaf Pak, maksud saya, apakah saya cuma sensitif aja gitu Pak? Oh, gitu sensitif sensi. Enggak sih. Oh ya, biar enak ngobrol kita. Nanti tadi kan kamu pengen dapat solusi. Kira-kira eh, target atau ukuran keberhasilan obrolan kita hari ini apa ya, Fit ya? Hmm, saya rasa ya Pak, saya itu ingin tahu gitu ya Pak, rencana apa yang bisa saya lakukan ke depannya Mm-mm. supaya tujuan saya untuk apa ya menyelesaikan masalah ini tuh bisa tercapai gitu loh Pak. Oke, 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 oke. Jadi fokusnya itu ya, ingin apa Ya, dapat apa tadi itu? Maaf, pengen dapat eh, langkah gitu ya, ya, cara oh, gitu ya. oh, Oke. iya gitu Pak.
Ya, siap. Saya yakin Fitri mah bisa itu nanti menyelesaikan sendiri. Oh, Insya Allah selama ini kan Fitri mah orangnya rajin gitu. Oke lah kalau begitu. Gimana nih buat rencananya nih? Ah, maksud saya gini, biar kamu nanti mendapatkan solusinya itu gampang. Kira-kira rencana kamu apa nih? Atau eh, apa yang harus diobrolin kepada siapa? Punya rencana nggak kamu, Fit? Saya rasa ya Pak, kita tuh fokusin aja dulu Pak. Eh, Keluarin rencana-rencana apa yang bisa saya lakukan buat Hmm, ngeberesin masalah ini Pak. Masalah yang saya pikirkan akhir-akhir ini gitu Pak. Ya terus terang, pusing juga saya Pak gitu. Kok begini sih gitu. oke lah. Kalau begitu ini aja ya, kita ngobrol santai aja ya. Jangan apa tadi istilah Fitri tadi baperan gitu ya. Yang penting nanti Fitri bisa Iya, curhat, bisa ngobrol sama Pak Isna, Insya Allah. Eh, sebenarnya kamu punya masalah apa sih atau punya cerita apa sih, Fit? Kok jadi apa istilah baper tadi itu? gini Pak. Sebenarnya akhir-akhir ini tuh saya ngerasa kayak anak tiri gitu Pak di salah satu mata pelajaran. Oh, anak tiri. Nah, itu deh Pak ya yang ibaratnya mah menjadi alasan utama saya akhirnya jadi suka sendiri, kurang semangat buat belajar di kelas ya Pak. Iya, 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 iya. Waduh, jadi kasihan juga ya, jadi baper juga tadi istilahnya ya. Kalau istilah anak-anak gaul sekarang mah. Eh, coba biar biar Pak Isna lebih paham. Kira-kira apa sih maksudnya kok jadi anak tiri itu? Emang Gini kenapa loh Pak, masalahnya? saya tuh yang ngerasanya gitu ya Pak, di salah satu mata pelajaran tuh saya diperlakukan nggak adil gitu Pak sama gurunya. Tidak adil. Gimana itu? Iya Pak, saya Hmm, merasa nilai yang saya dapat dari tugas gitu ya Pak ya, kalau saya ngerjain tugas ulangan, kehadiran gitu kan, saya rasa tuh nilai saya bagus-bagus ya Pak, nggak punya masalah gitu. oh, maksudnya kamu itu kalau boleh Bapak pahami, biar saya nggak salah gitu, apakah nilai-nilai kamu dalam pelajaran itu apa selalu bagus gitu, Fit? Benar Pak. Hmm. Selama Oh, ini nggak pernah tuh Pak ada satupun nilai yang di bawah KKM. Nilainya alhamdulillah bagus-bagus. Tapi ketika saya melihat nilai-nilai yang saya dapatkan di penilaian akhir ya Pak, di hmm. rapot gitu Pak, nilai saya tuh jadinya cenderungnya jelek gitu dibanding teman-teman saya yang lain. Padahal kalau misalkan ulangan atau mengerjakan tugas, nilai saya tuh selalu lebih bagus dibanding nilai teman-teman Pak. Oh, oh seperti itu. Coba atuh jelasin kepada Pak Isna, kamu kok punya pikiran begitu tuh kalau kamu merasa itu apa jadi kalah sama teman-temannya padahal nilai kamu yang lainnya bagus-bagus. Apa kalau pelajaran yang lainnya kamu tetap dapat nilai sempurna memuaskan atau bagaimana? Jadi gini ya Pak, walaupun nilai saya bukan yang paling tinggi gitu ya Pak di kelas, tapi Ya. bisa dibilang lah Pak ya, nilai saya itu baik itu ulangan harian ataupun tugas-tugas itu selalu lebih tinggi Pak dibanding rata-rata Hmm, teman-teman saya gitu. ya ya. Kalau di pelajaran yang lainnya gimana tuh? Nilai Sama saya sih begitu di juga mata ya? pelajaran yang lain ya nggak serendah di mata pelajaran yang ini Pak. Oh, Bahkan rata-rata nilai saya di mata pelajaran ini bisa dikategorikan memuaskan lah, Pak. Sangat memuaskan malah. luar biasa itu, mantap itu. Eh, jadi menurut kamu apa nih kira-kira penyebabnya? Padahal di pelajaran yang lainnya nilai kamu bagus, memuaskan. Tapi kenapa kalau yang di pelajaran itu tuh kamu merasa dianaktirikan tuh? Hmm,
Mungkin ya Pak ya, karena saya tuh nggak ikut les yang diadain sama guru Pak, guru Gua itu. ikut les. Kalau teman-teman saya yang lain kan pada ikut tuh Pak les privat ke gurunya. Nah, di kelas itu saya tuh salah satu yang nggak ikut Pak gitu. Mayoritas di kelas teman-teman saya tuh ikut les privat Ya, Pak ya, gitu. ya, ya. Jadi kalau Pak Isa simpulkan, kamu dianaktirikan itu karena kamu tidak ikut les private dari guru itu. Padahal guru yang apa? Padahal teman-teman yang lain pernah ikut semua gitu ya. Jadi nilai Iya kamu bener banget Pak. kalah gitu. Oh, Iya 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 bener iya iya. banget Pak. Jadilah ya Pak gara-gara itu kan saya ngerasa kayak dianaktiriin itu Pak. Iya Nah iya itulah iya yang iya. menjadi Iya. dasar pemikiran saya akhir-akhir ini gitu kan. Kenapa ya saya bisa dapat nilai lebih jelek dari teman-teman saya? Padahal Hmm. kenyataannya ya Pak, kalau setiap ulangan harian ataupun tugas-tugas yang dikasih guru itu, nilai saya itu Bisa. bisa dibilang bagus gitu Pak. Nggak Ah, pernah di ah, bawah ah. KKM sekalipun. Iya iya iya. Kalau gitu sekarang nih kira-kira apa nih yang bisa Fitri lakukan ya ke depannya gitu biar ini masalah ini curhatan baperan kamu atau kegalauan Fitri itu bisa tersampaikan, bisa dipahami kepada oleh gurunya itu. Maksudnya Pak, Atau masih bingung hmm, kira-kira apa nih langkahnya biar kamu tidak lagi dimerasakan anak tiri atau tidak merasa dianak tirikan lagi. aduh apa ya Pak, kalau buat materi sih ya Pak ya gitu ya. Hmm. Saya sih nganggapnya pelajaran Bapak itu tuh nggak susah gitu kan. Makanya kan saya selalu dapat nilai bagus untuk pelajaran tersebut. Hmm. Kayaknya kamu masih ini ya, masih bingung ya, Fit ya. Jadi mau ngapain dulu gitu. Padahal merasa bisa. Ini Fit, biar pikiran jadi lebih fresh, lebih tenang. Bapak ajarin nih, ada nih teknik stop. Pernah dengar nggak? Stop itu kita meluangkan waktu beberapa detik, ambil nafas pelan-pelan lewat hidung, kemudian keluarkan, lakukan 3 kali apa 2 kali cukup. Nanti pikiran kamu pasti jadi lebih enak lagi. Bisa kita praktekkan nggak nih sekalian biar bebannya berkurang? Boleh Pak, Pak ya, boleh? ayo ayo kita Iya. ambil nafas pelan-pelan dulu ya. Matanya dipejamkan atau nggak usah Pak? Pejamkan boleh sambil konsentrasi satu titik. Oke, saya Bagaimana pejamkan ya kamu punya Pak. rencana apa nih sambil bayangkan lebih bagus lagi ya. Yuk kita Oke, mulai ya. ya Satu, Pak, dua, siap. tiga. Udah? Udah Pak. Udah cukup kan? Gimana nih perasaannya sekarang? Saya ngerasa lebih rileks ya Pak, lebih lega gitu. Alhamdulillah. Pak, apa saya harus diskusi ya Pak sama gurunya secara langsung ya Pak, supaya saya mendapatkan kejelasan gitu. Kenapa kalau ulangan nilai saya bagus, tugas-tugas saya bagus, tapi kalau nilai rapot kok jelek terus gitu. Oh kan? Atau saya Bagus harus itu. langsung laporan ke kepala sekolah aja Pak? Tuh, kamu langsung punya ide-ide ya setelah tadi kita melakukan praktek itu. Tapi menurut Pak Isna, kira-kira nih kalau kamu diskusi langsung atau menghadap ke kepala sekolah, melaporkan, menceritakannya, kira-kira nanti eh, dampaknya, efeknya yang membuat banyak masalah, jangan kita ambil, jangan diambil sama Fitri. Kira-kira yang mana itu yang kira-kira enak semuanya? Fitri enak, gurunya juga enak. Kira-kira apa nih langkahnya daripada apa? Mending diskusi atau ngelaporin ke kepala sekolah? Kalau menurut Fitri? Hmm, mungkin
Sebaiknya saya langsung diskusi aja ya Pak sama gurunya supaya Iya. nantinya nggak ada kesalahpahaman gitu Pak. Takutnya kalau saya lapor malah nantinya jadi bumerang ya Pak kalau saya langsung laporan ke kepala sekolah ya Pak. Iya, 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 betul, 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 luar biasa Fitri ternyata ya, mantap. Iya memang jadi kita nanti Fitri sama bapaknya itu enak, sama kepala sekolah enak, yang penting sudah ada komunikasi menceritakan versinya Fitri, nanyakan langsung dengan baik-baik gitu kan. Ya menurut saya itu mah luar biasa itu, salut saya sama pemikiran Fitri itu ya, bisa idenya itu bisa pas gitu menurut Bapak. Eh, ada nggak yang mau didiskusikan lagi sama Pak Isna nih? Orang lain Hmm, ada nggak yang bisa membantu kira-kira menurut Fitri? yang bisa ngebantu saya ya Pak. Hmm. Saya sih belum ini ya Pak, belum kepikiran siapa yang bisa ngebantu. Cuman menurut saya mungkin ketika saya akan menghadap guru tersebut, saya akan membawa data-data nilai hasil ulangan dan tugas-tugas yang sudah saya lakukan, Pak. Jadi saya Oh, bisa menunjukkan, nih Pak, kok Masya nilai-nilai Allah. saya bagus, tapi kok di rapot saya nilainya jelek ya, Pak? Tuh. Iya, 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 betul ya. Itu jadi sangat bagus itu, Fit. Bagus sekali itu. Jadi datanya jelas gitu ya. Nanti gurunya sudah tidak bisa mengelak lagi, kira-kira begitu ya. Luar biasa. Ini pernah nggak Fitri ini ngalamin kejadian seperti ini dengan guru yang lainnya? Seingat saya sih ini pertama kalinya, Pak. Selama ini Oh, iya, sih iya. saya eh, hormatlah sama seluruh guru-guru saya gitu ya. Bapak Ibu guru juga sering banget minta bantuan sama saya, misalkan minta Hmm, bantuan dibawain buku atau alat-alatnya ke kantor, ke kelas, atau juga iya. kadang-kadang mereka nyuruh saya ngebantu ngajarin teman-teman yang belum paham gitu. Jadi ini Oh, tuh pertama kalinya lah saya ngerasa dianaktirikan gitu, Pak. iya, iya, iya. Sebelumnya nggak pernah. Padahal kamu tuh suka membantu teman gitu ya. Tutor sebaya. Tahu nggak Nah, tutor iya Pak, sebaya itu? kadang-kadang saya diminta bantuan sama guru gitu Pak. Iya, iya, Kalau iya, ada iya. teman yang belum paham gitu kan, terus guru suka Ngajarin gitu ya? nyuruh gitu, Ngajarin Fitri teman itu bantuin ya? temennya ya biar paham gitu. Iya, Biasanya iya, sih iya. gitu Pak. Bagus itu berarti kamu mah kadang-kadang jadi kayak jadi guru gitu ya kepada teman-temannya gitu ya? Iya, kadang-kadang Mhm. gitu sih Pak. Terus reaksinya Guru-guruan. apa itu? Reaksi dari guru yang dibantu sama Fitri itu apa tuh? Ya guru-guru Gimana sih gitu? biasanya bilang terima kasih gitu kan. Mereka senang gitu, Hmm, banggalah sama saya karena apa ya nilai saya bagus di mata pelajarannya mereka. jadi dengan kata lain mah Pak gurunya mengucapkan terima kasih itu artinya simpatik juga sebetulnya sama Fitri ya. Iya Hmm, Pak. luar biasa bagus itu Pak pemikiran-pemikiran Fitri, pengalaman Fitri bisa jadi guru untuk teman-temannya itu sesuatu yang luar biasa Fit. Jadi harus dikembangkan lagi ya. Eh jadi gimana nih langkah ke depannya nih biar kita fokuskan lagi nih pembicaraan obrolan kita nih. Setelah rencana-rencana tadi mau laporan sama kepala sekolah, mau langsung diskusi, membawa berkas-berkas, data. Kira-kira apa nih yang harus segera dilakukan oleh Fitri? Jadi gini Pak, yang pertama saya akan coba meminta waktu untuk berdiskusi ya Pak dengan gurunya Hmm. mengenai permasalahan ini Pak, permasalahan yang saya hadapi gitu. Iya, 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 iya. Sambil berdiskusi itu juga saya nggak lupa akan bawa bukti-bukti berupa data hasil tugas dan ulangan harian yang saya peroleh. Hmm. Selain itu, saya juga akan menjadi tutor sebaya di kelas tersebut, sehingga bisa membantu gurunya untuk menjelaskan materi
pada teman saya yang belum paham. Iya, 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 iya. Mungkin bisa seperti itu nggak, Pak? Wah, keren, keren. Menurut Bapak mah bisa itu dan itu luar biasa itu. Apa rencana-rencana Fitri tadi itu. Eh, ada nggak kira-kira resikonya itu? Ya, saya rasa sih setiap usaha juga pasti ada resikonya ya, Pak. Ya, ya. Jadi harus kita Ya, berpikir kemungkinan terburuk. terburuknya ya, Nah, itu cocok itu. gurunya tuh mungkin akan tersinggung ya, Pak, atas Ya. protes yang saya lakukan. Hmm. Itu sih manusiawi, Bu. Ya, manusiawi ya kalau gurunya itu tersinggung atau merasa diprotes gitu. Jadi apa nih kira-kira solusinya nih biar gurunya nah itu tuh tidak tersinggung. Jadi harus kita siapkan juga Hmm, tuh apa ya, langkah-langkahnya Pak. Fitri itu. Oh, mungkin ya, Pak, saya tuh akan berusaha bicaranya itu sangat hati-hati gitu Pak, supaya nggak menyinggung perasaan guru tersebut gitu. Lemah Saya akan lembut tanya gitu ya. baik-baik, kenapa ya dengan nilai segini kok dapat nilai rapotnya seperti ini gitu. Nanti juga saya akan bawa juga Pak, selain nilai tugas-tugas dan hasil ulangan, saya juga akan membawa nilai rapot saya Pak. Maksudnya akan dibawa rapot Iya, saya, akan iya, saya iya. tunjukkan ini nilai rapot saya kok cuma segini gitu. Iya, Ya, iya. saya sih akan sebisa mungkin eh, tetap santun ya Pak, tetap menghormati gurunya gitu. Menarik sekali itu Fit, yang kamu sampaikan itu Fit. Eh, kayaknya persiapan kamu udah komplit gitu ya, udah siap bener, udah matang. Kalau boleh Pak Isna nanya, kalau dari rentang 0 sampai 10, kesiapan Fitri sampai di mana tuh? 8 kah atau 9 kah? Sampai udah siap bener nih nanti diskusi dengan guru itu. Mungkin bisa dibilang saya ada di posisi 9 ya Pak ya, karena Ah, saya udah sangat paham Pak untuk melaksanakan rencana dan rencana saya itu seperti apa gitu kan. iya, Terus iya, iya, gimana iya. cara terbaik untuk melaksanakannya gitu Pak. Bagus, bagus, bagus. Eh, jadi tinggal satu tahap lagi sempurna gitu ya. Sekarang apa itu namanya? Kapan nih mau bertemu dengan guru itu? Setelah jam istirahat ini, Pak, saya akan berusaha ya, Pak, mencoba menghubungi gurunya dan meminta jadwal untuk kita bisa saling berdiskusi, bisa ngobrol gitu, Pak. Iya, iya, Karena iya, iya, iya. ini ibaratnya prioritas utama saya dalam rencana saya supaya permasalahan yang saya hadapi, yang saya merasa dianaktirikan itu bisa Iya, iya. segera terselesaikan. Masalahnya selesai gitu ya. Iya, iya. Eh, kira-kira butuh teman nggak untuk menyampaikan ke siapa? Ke guru itu? Ya, istilahnya yang membantu sama Fitri gitu. Mungkin ada orang lain yang bisa membantu Fitri menumbuhkan kepercayaan dirinya gitu. eh Mungkin saya akan meminta bantuan Dewi, Pak. Dewi kan ketua Mhm. kelas ya, Pak, gitu. Iya, 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 iya. Nah, saya akan meminta bantuan Dewi menemani saya untuk berbicara dengan guru tersebut. Nah, Dewi itu kan orangnya dewasa gitu kan. Dia juga suka menolong teman gitu. Iya, iya, iya. Selain itu Luar juga biasa. dia peduli lah Pak dan perhatian sama teman-temannya. Jadi saya yakin Dewi bisa membantu saya. Luar biasa. Saya yakin, Pak Isna yakin pasti Fitri dapat menyelesaikan ini dengan apa? Sukses tanpa ekses. Pasti nanti gurunya itu akan bisa memahami dengan gamblang alasan Fitri itu ya. Ya, Ya, obrolan saya sama Bapak udah banyak ngebuka pikiran saya, Pak, gitu kan. Mulai dari saya alhamdulillah, menyusun alhamdulillah. rencana, menyelesaikan permasalahan, gitu kan. Lalu Hmm.
gimana cara menjalankannya gitu kan Pak. Lalu saya Waktunya, juga waktunya kapan terpikirkan gitu ya. siapa orang yang bisa ngebantu saya gitu Pak. Betul, 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 Soalnya betul. saya ingin permasalahan ini tuh cepat selesai. Iya, mantap, mantap, mantap dah. Pokoknya mah yakin dah, senang Pak Isna ngobrol dengan Fitri hari ini. Semoga beres semuanya ya masalahnya ya. Perlu waktu lagi nggak untuk mau ngobrol lagi, diskusi lagi? Kalau Bapak ada waktu, besok saya ingin ngobrol lagi sama Bapak. Oh, siap-siap. Kayaknya besok Pak Isna nggak terlalu sibuk. Bisa, bisa, bisa kita ngobrol lagi ya. Sampai ketemu lagi esok berarti ya. Mungkin setelah Iya istirahat. Pak, iya Oh, boleh Pak. siap, 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 Iya. siap. Terima kasih Sukses, banyak sukses. ya Pak buat waktunya mau Sama-sama. ngobrol sama saya Sukses, sukses bertukar ya. pikiran. Tetap semangat. Jangan galau. Selalu berpikiran positif ya. Terima Terima kasih kasih. Pak.